namaku Velasia Devi Maharani, mahasiswa dari Universitas Jember. Jadi, di sini aku akan membahas materi dari mata kuliah praktek perbankan syariah tentang Bank Perkreditan Rakyat. Lebih tepatnya, di sini yang akan aku bahas yaitu contoh kasus dari kredit macet pada BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Nah, sebelum itu, aku akan membahas sedikit pengertian dari kredit macet dan BPR. Kredit macet adalah kredit yang terlambat dicicil atau berpotensi tidak dilunasi oleh debiturnya. Sedangkan BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan dan perbankan pada umumnya. Melalui perbankan, dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit. Seiring dengan meningkatnya jumlah pemberian kredit macet pun menjadi masalah bagi dunia perbankan. Bukan saja itu, terdapat juga masalah penyelesaian kredit macet itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas mengenai contoh kasus tentang kredit macet yang terjadi pada BPR Sinar Putramas akibat pandemi COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 berdampak signifikan dalam berbagai aspek, salah satunya yaitu mengenai pembayaran kredit. Pada masa pandemi COVID-19, BPR Putramas merasakan dampaknya, yaitu berupa terjadinya kredit macet terhadap beberapa nasabah. BPR Putramas sudah melakukan upaya yaitu restrukturisasi kredit dan memberikan keringanan tenggat waktu pembayaran. Akan tetapi, usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang signifikan untuk menekan peningkatan terjadinya kredit macet. Nah, untuk mengetahui lebih jelas, mari kita bahas analisis penyebab permasalahan kredit macet pada BPR Putramas akibat pandemi COVID-19. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Sinar Putramas, yaitu yang pertama ada pada debitur. Tidak keseluruhan debitur memiliki sebuah itikat yang bagus dalam memberikan kredit. Kredit juga bisa menjadi macet karena kesalahan debitur di dalam mengelola keuangannya. Seperti terlalu banyak melakukan pinjaman sehingga saat terjadinya pandemi COVID, lini usaha yang terdampak tidak memiliki pendapatan yang cukup dan menyebabkan terjadinya kredit macet. Selain faktor dari debitur, terdapat pula faktor penyebab kredit macet dan kreditur. Kesalahan analisa kreditur dalam memberikan nilai plafon kredit, yaitu beberapa analis kredit memang memberikan nilai skor kredit terhadap nasabah yang menentukan persetujuan kreditnya. Biasanya nilai kredit tersebut berdasarkan BI checking dan juga sejarah pembayaran, apakah pernah nasabah tersebut melakukan prestasi kredit di BPR Sinar Putramas. Namun, analis kredit terkadang memiliki tendensi memberikan skor kredit yang lebih tinggi kepada calon nasabah yang sudah lebih dikenal secara personal oleh analis kredit. Ada pula dengan faktor eksternal yaitu pandemi COVID-19, menyebabkan beberapa nasabah yang memiliki usaha atau sumber pendapatan mengalami kesulitan keuangan yang menyebabkan ketidaksanggupan pembayaran yang menyebabkan kredit macet terjadi di BPR Putra Sinarmas. Lalu bagaimana penyelesaiannya? Nah, berdasarkan peraturan yang berlaku, kedua pihak baik dari kreditur dan debitur memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kedua pihak yang berjanji, baik itu kreditur dan debitur, selayaknya memastikan bahwa kewajiban yang menjadi tugasnya sudah terlaksana dengan baik sebelum menuntut pemberian hak oleh pihak yang lainnya. Hal tersebut berguna sebagai upaya menghindari konflik yang terjadi antara kedua pihak yang melaksanakan perjanjian, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19, kemungkinan untuk terjadinya pelanggaran perjanjian lebih berpeluang terjadi. Debitur memiliki beberapa hak diantaranya yaitu: yang pertama, debitur memiliki hak untuk mendapatkan dana dari pinjaman yang telah disetujui oleh pihak debitur dan BPR Sinar Putramas. Yang kedua, debitur memiliki hak untuk memiliki termin kredit sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, debitur memiliki hak untuk mendapatkan kembali
jaminannya jika perjanjian kredit telah dibayarkan penuh angsurannya. Yang keempat, debitur memiliki hak untuk mengajukan perubahan termin kredit jika terjadi keadaan yang tidak dapat diprediksi. Lalu yang kelima, debitur memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke BPR Sinarmas jika pencatatan hutang keliru oleh pihak BPR Sinarmas. Nah, selain itu, ada pula kewajiban yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan angsurannya beserta bunga yang telah ditetapkan oleh BPR Sinar Putramas. Yang kedua, debitur berkewajiban untuk membayarkan angsuran kredit sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh BPR Sinar Putramas sesuai dokumen perjanjian kredit. Yang ketiga, debitur berkewajiban untuk memberikan data-data yang diperlukan oleh BPR Putramas untuk menganalisa pengajuan kredit. Dan yang keempat, debitur memiliki kewajiban untuk mengikuti perjanjian kredit yang telah disetujui oleh BPR Sinar Putramas. Lalu yang kelima, debitur memiliki kewajiban untuk membayarkan segala biaya yang terjadi seperti biaya notaris jika diperlukan, biaya administrasi bank, dan biaya pelelangan jaminan. Upaya yang dilakukan BPR Putramas apabila terjadi kredit bermasalah akibat pandemi COVID-19 yaitu melalui mekanisme pemanggilan. Adapun upaya yang dilakukan BPR Putramas apabila terjadi kredit bermasalah akibat pandemi COVID-19 antara lain yaitu yang pertama, dengan melakukan negosiasi yang muncul ke sebuah rumah untuk menanyakan kenapa bisa belum melakukan pembayaran kredit yang sudah diajukan. Lalu yang kedua, apabila sudah jatuh tempo, maka para pihak bank akan mengambil sebuah kendaraan ataupun barang yang sudah disesuaikan dengan penjaminan sebelumnya. Lalu yang ketiga, jika langkah di atas belum terlaksana dengan baik, maka mampu dijalankan dengan jalur hukum. Namun untuk penyitaan barang tadi, pihak bank memberikan kesempatan waktu yang lebih lama terhadap debitur sebelum dilakukan penyitaan terhadap barang jaminan atau pengganti jaminan yang diberikan. Kebijakan ini disesuaikan dengan keadaan apabila secara benar bisa dibuktikan di lapangan bahwa yang bersangkutan terkena dampak pandemi COVID-19. Nah, itu tadi contoh kasus tentang kredit macet yang ada di Bank Perkreditan Rakyat dan cara penyelesaiannya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang sedang menonton. Tunggu terus video-video aku selanjutnya.